Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita jumpa lagi di rubrik dari meja pingpong. Kita ngobrol santai bersama Kang Rizal Fadila dan Bang Muslim Arbi. Bang Muslim, saya mau ngobrol santai tentang pergerakan. Ya. Artinya ini kan orang-orang lapangan semua nih, ya kan? Ya. Nah, saya akan awalin dari Bang Muslim boleh, dari Kang Rizal juga boleh. Bang Muslim dulu, oke. Gemuk dulu. Yang gemuk dulu. Nah, Bang Muslim, ini kan sebenarnya giroh masyarakat yang sekarang lagi mulai numbuh nih. Soal bagaimana mereka sangat gemas, sangat muak melihat perilaku si Joko, ya kan? Si Joko ini Jokowi. Saya tidak pernah menyebut dia itu Jokowi, tapi Joko kalau enggak Joko Widodo, karena saya bukan pemujanya. Jadi bagaimana untuk merawat giroh ini dalam mengadili Joko dan keluarganya sampai akhirnya tumbang, karena saya lihat dari dia berkuasa sampai akhirnya dia lengser tidak kunjung tumbang. Bagaimana Bang Muslim? Kalau saya perhatikan ya, DPR kita ini kan DPR yang mandul, ya kan, yang mandul, sehingga sebetulnya kalau DPR representasi rakyat itu ketika Jokowi berbohong, ya kan, ijazah palsu yang kami waktu itu angkat, itu saya kira sudah diimpeach ya. Oh iya, betul. Sudah diimpeach. Ya. Nah, karena apa? Karena meskipun ya mekanismenya itu impeach itu kan harus DPR, kemudian MK, kemudian ke MPR dan sebagainya. Ya, tetapi kalau saja DPR itu artinya kan sebetulnya kan suara untuk bagaimana mengkritik Jokowi tentang kebohongan dia, janji-janji palsu kan sudah lama itu. Iya. Ya kan? Nah, itu ternyata kan DPR. Jadi DPR itu juga dugaan saya memang mereka berkolaborasi dengan rejim ini. Iya. Ya, sehingga dengan demikian apa dilihatnya? Bagaimana indikatornya? Indikatornya itu adalah koalisi pendukung pemerintahan dari mulai ya PDIP ya bersama dengan Nasdem, ya kan, dan lain-lain. Ya. Lalu kemudian pada periode berikutnya kan Nasdem kan cerai. Ya. Cerai dengan kekuasaan. Dan dengan cerai itulah kemudian anak buahnya Pak Surya Paloh, ya kan, seperti Yassin Limpo, seperti John Plate dan lain-lain, ya kan, itu kemudian dijadikan sebagai target. Tapi saya potong sebelum. Saya itu sebenarnya tidak terlalu percaya dengan tadi bahwa ada perceraian di antara elit. Itu semuanya kan by design semua. Ya. Mungkin Bang Muslim lihatnya beda. Nah, barangkali bagaimana? Iya, jadi begini kan. Kalau saya menganggap perceraian itu kan karena Nasdem, ya kan, itu sudah keluar dari ketiak kekuasaan. Dari saya kira penangkapan Yassin Limpo, penangkapan Johnny Plate, sekjen partai Nasdem, ya kan, itu memang penangkapan serius gitu loh. Ya, katakanlah serius, tapi bahwa nanti ujung-ujungnya juga kalau Nasdem yang berkuasa juga mereka akan melakukan hal yang sama seperti halnya yang sekarang dilakukan oleh si Joko, menangkap atau menyerahkan lah dalam tanda petik si Hasto ke KPK. Ya, jadi begini. Kalau memang awal saya punya pandangan dan saya juga menulis bahwa kenapa kok PDIP itu tidak segera memecat Jokowi, ya kan? Ya. Sampai kemudian akhirnya setelah Jokowi sudah lengser, baru kemudian PDIP memecat Jokowi dan mantu dan anak-anaknya. Okay. Artinya bahwa saya juga pernah menulis itu bahwa apakah ketegangan atau konflik di antara PDIP dengan Jokowi itu hanya pura-pura atau sandiwara, ya kan? Nah, tetapi memang ada pikiran. Jika hari ini, ya kan, terjadi aksi massa untuk di berbagai daerah tentunya. Kita lihat sekarang ini barometernya adalah Solo dan Jogja, ya kan? Untuk supaya Jokowi ditangkap dan diadili, ya kan? Tetapi partai-partai ini diam, ya kan?
parlemen diam, oh ini berarti jangan-jangan mereka itu tadi konspirasi. Itulah. Nah, sebetulnya kan begini. Kejahatan Jokowi itu, ya kan? Artinya dalam persoalan kasus-kasus dia seperti yang saya sebutkan dalam wawancara tadi, bahwa ketika di Solo, kemudian di DKI, ya kan, di DKI itu juga ada kasus Bistran, kemudian kasus Pulau Reklamasi dan sebagainya, ya. Itu kan sebetulnya sudah menjadi menjadi bukti hukum untuk bisa diproses. Oh gitu ya? Iya. Tapi sampai sekarang kan belum kunjung diproses. Nah, saya mau beralih dulu nih. Kang Rizal. Bagaimana nih Kang Rizal yang setiap ada aksi demo itu Kang Rizal selalu paling kencang, paling lantang, paling keras. Iya, tapi gimana buktinya sampai sekarang si Joko itu masih belum masuk UI? Iya. Iya, gitu loh. Ya kalau menurut saya Kang Turyadi ini ada waktunya, nggak usah kecil hati ya. Justru di era Prabowo ini, Jokowi akan rontok. Gitu kalau menurut saya pada masa Jokowi gitu kan sulit dan dia presiden. Sekarang turun awalnya gitu kan. Awalnya Jokowi, Prabowo, Megawati, Surya Paloh, mungkin naga-naga solid mereka pada awalnya gitu kan. Jadi ada masa peralihan dari awal ke berikut solid. Tapi nanti kepentingan akan membawa mereka memikirkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi akhirnya Prabowo dengan Jokowi, saya yakin cepat atau lambat akan pisah. Kemudian seperti juga Megawati berpisah dengan Jokowi. Yang dulu nggak pernah kita duga, dia berapa lama kan menjadi partner itu, bahkan menjadi desainernya, tapi ternyata rontok juga. Tapi gitu. Saya orang yang paling tidak percaya dengan hal itu ya, karena saya sudah membuktikan 2019 ketika si Bowo masuk dalam satu kolom, ya mungkin pandangan saya berbeda. Kalau menurut saya itu lain kondisinya sekarang ini. Nggak bisa diukur dengan masa lalu gitu ya. Ada fluktuasi, politik itu berfluktuasi. Kepentingan juga bisa bergeser gitu menurut saya. Dulu mungkin Jokowi masih di belakangnya naga-naga sehingga membuat takut Prabowo. Tapi lama-lama sih naga-naga juga mikir, buat apa nempel-nempel sama Jokowi, ya udah nggak ada apa-apanya, mending nempel sama Prabowo. Misalnya dia akan lebih dekat ke Prabowo, artinya naga melepas Jokowi. Lepas tuh dulu Jokowi presiden, Megawati masih menganggap dia sebagai partner yang terbaik. Tapi kan lama-lama nggak bisa. Sekarang kan habis-habisan berbenturan karena kepentingan. Menurut saya kepentingan yang bergeser. Jadi dan kita nggak usah berpesimis terhadap apa yang terjadi gitu ya. Dan kita nggak boleh menunggu. Wah, jangan-jangan nanti bersatu lagi. Nggak penting itu. Bagi seorang penggerak, dia tidak menunggu, tidak melihat fenomena yang mereka. Kitanya mau apa? Sekecil apapun celah, ketika mereka ada friksi, buat kita peluang. Begitu dong melihat kalau menurut saya Pak, optimismenya ya, gitu. Jadi akan ada fluktuasi politik yang berbeda berbasis kepentingan. Besok saya kira mungkin pada ujungnya semua yang awal-awalnya satu kesatuan, satu kebersamaan pecah satu-satu, kemudian semuanya berhadapan dengan kekuatan rakyat akhirnya gitu. Kalau atau menurut mungkin saya, yang dianalisis sama Bang Rizal ini sekaitan dengan kemarin belum lama kan Prabowo teriak hidup Jokowi gitu kan, hidup Jokowi. Tapi nggak lama kemudian para Taipan ini diundang ke istana. Tapi kan dua-duanya ini melukai hati rakyat. Yang pertama karena hidup Jokowi, berarti Jokowi masih punya cawe-cawe. Yang kedua ketika diundang ke istana, ini melukai karena si Taipan ini, Antoni Salim dan si Aguan itu masih punya masalah di PSN PIK 2. Bagaimana? Iya, saya kira akhirnya mereka itu kan oligarki. Prabowo, Megawati,
Jokowi, Naga, itu kan, yang 9 itu oligarki. Ya, berhadapan dengan masyarakat rakyat. Mereka akan pasti menyakiti walaupun bagaimana, gitu. Itu mah sudah pasti. Mereka tuh rakyat jangan bilang, aduh, menyakiti dari awal juga udah sakit kita, gitu. Makanya blockingnya harus jelas. Blockingnya harus jelas. Ini rakyat, demokrasi, demos kratos, itu oligarki, oligoi, archein. Itu dua berbeda. Jadi kalau misalnya Prabowo tidak berpihak kepada rakyat, maka dia tetap berada di ruang oligarki, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat, gitu. Tapi kalau misalnya Prabowo memihak pada rakyat, ya akhirnya rakyat bersama Prabowo melawan oligarki yang lain. Itu. Nah, sebagai seorang pergerakan nih, melihat yang tadi fenomena yang diungkap oleh Bang Rizal, Kang Rizal dan saya tadi soal hidup Jokowi, kemudian dikasih karpet merah masuk ke istana. Sebagai seorang pergerakan, apakah ini bisa memicu juga timbulnya kemarahan rakyat yang bisa akhirnya menjadi cita-cita bersama, yaitu reformasi atau revolusi? Bagaimana? Jadi begini kan, ketika ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 ya, pada tanggal 15 Februari kemarin. Iya. Iya, hidup Jokowi itu kan pertama audiens kan kurang greget. Ya. Ayo dong, hidup Jokowi, baru hidup Jokowi. Itu memberikan menurut saya memberikan satu bukti hukum, ya kan, dan kejahatan demokrasi. Kenapa? Bukti hukum adalah bahwa persidangan tentang hasil Pilpres di MK, di mana para hakim MK mengatakan tidak ada cawe-cawe, ya kan, yang dilakukan di dalam Pilpres itu, dengan pernyataan Presiden Prabowo itu membuktikan itu adalah cawe-cawe, dan itu adalah kejahatan demokrasi, dan itu bukti hukum, ya kan. Maka kemudian kemarin saya dengan Bang Egy dan beberapa kawan menginisiasi akan menggugat ke MK karena ada perselisihan hukum di mana salah satu bupati di Banten itu, istrinya Yendri, Menteri Desa, itu kan memenangkan itu karena suaminya cawe-cawe, dan itu dibatalkan. Kang Rizal, ya, tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Muslim Arbi, yang iya, intinya bahwa sebetulnya Bang Muslim itu juga mengatakan bahwa memang ada sebetulnya yang ada secerca harapan lah mungkin barangkali ya. Tapi yang kita persoalkan bagaimana kalau pemuda-pemuda ini tidak bergerak atau elemen-elemen masyarakat itu tidak bergerak. Yang bergerak ini kan cuma emak-emak melulu gitu. Kira-kira bagaimana? Nah, ya. Saya kira itu akan ada. Yang penting konsistensi gerakannya ada. Emak-emak terus bergerak, aktivis terus menyuarakan. Itu akan ada kekuatan magnetik namanya ya. Jadi akan ada kekuatan magnetik yang akhirnya gitu, soft itu akan terus bersambung gitu. Jadi innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Kan yang bisa menembus dari kekuatan lawan yang sepertinya kuat sekali, itu hanya dengan soft yang rapih gitu. Jadi katakanlah kita emak-emak aktivis biarlah di soft terdepan, tapi nanti akan nyambung soft berikut. Nah sekarang sudah ada nih bau-baunya kan, mahasiswa sudah mulai gerak lagi. Akhirnya mungkin gitu kan strateginya bisa bergeser. Itu yang di depan bisa mahasiswa, mundur sedikit, aktivis mundur gitu kan. Tapi semuanya dalam soft perjuangan menurut saya mah, karena inilah strategi di dalam merontokkan kekuatan lawan yang kuat dalam bahasa bacaan secara umum. Tapi sebenarnya sih yang namanya lawan tidak berlindung kepada kekuatan moral, kekuatan agama, itu lemah gitu. Seperti ankabut, seperti laba-laba, ittakhadzat baita.
wa inna auhanal buyut la baitul angkabut. Ketahuilah bahwa selemah-lemahnya sarang itu sarang laba-laba gitu. Laukanu ya lamun. Kalau kamu tahu Jokowi rezimnya itu lemah, Prabowo rezimnya itu lemah. Kalau sayur. Kita tahu ayam sayur, gitu kan Pak. Tutupela ini sudah ramah ngangkat itu kan, itu bahwa itu lemah. Laukanu ya lamun, kalau kamu tahu. Nah, pengetahuan inilah yang kita sebarkan ke elemen-elemen pergerakan, termasuk pemuda. Gitu. Nah, pemuda nih menarik sekali. Hari ini kan memang ada diskusi yang diselenggarakan oleh KMI ya, Kaukus Muda Indonesia. Nah, artinya tadi kalau Kang Rizal mengatakan bahwa pergerakan di lapangan ada, artinya ada pergeseran dari mama yang tadi di garda depan, terus akhirnya bisa menjadi di paling belakang, depannya mahasiswa. Nah, kira-kira apakah masih dibutuhkan soal kontribusi pemuda dalam hal diskusi-diskusi semacam ini? Ya, mahasiswa itu kan bagian dari pemuda. Dari segi usia mereka itu muda. Isinya idealismenya sama dengan elemen-elemen muda lain. Hanya mungkin saja spesifikasinya mereka berada di ruang kampus kan gitu, yang lain tidak. Tapi secara spirit perubahan sama gitu. Oleh karena itu akan bergabung menurut saya gitu kan, mahasiswa berjalan dan mungkin dalam sekat kampus, tapi dari sisi yang lain pemuda juga akan menyertai. Saya kira akan memberi spirit loh, Anda orang muda, yang lebih muda saja bisa bergerak, kita lebih tua sedikit gitu kan, ikut bergerak. Saya ini potensi seperti Kaukus Muda Indonesia, seperti tadi diskusinya semangat mereka kan gitu. Artinya mereka sudah siap juga untuk bergerak di lapangan gitu. Tinggal bagaimana masing-masing punya upaya untuk menggalang lagi kekuatan atau kelompok-kelompok atau gumpalan-gumpalan lainnya. Ini mungkin hanya aktivis representasi gitu. Mungkin dia punya lagi komunitas-komunitas. Nah, itulah yang mudah-mudahan ada proses penularan dari spirit perjuangan perubahan sampai kepada akhirnya kedaulatan rakyat bisa dipulihkan lagi. Oke, sebagai penutup nih Bang Muslim Marbi nih. Bang Muslim, kalau tadi Kang Rizal sudah menjelaskan secara rinci ada pergerakan di lapangan, terus kemudian juga ada pergerakan di otak ya. Kalau kita kan nggak ada pergerakan di otak kalau rezim yang sekarang maupun yang kemarin. Artinya pergerakan yang di otak itu adalah tadi diskusi yang diselenggarakan di KMI kan. Nah, kira-kira Bang Muslim masih ada nggak kira-kira elemen lain yang bisa mendukung dua pergerakan tadi yang di lapangan secara fisikly, terus kemudian diskusi itu adalah pergerakan di otak. Nah, kira-kira masih ada elemen lain atau celah lain yang bisa mendorong bahwa reformasi atau revolusi? Jadi gini kan, dulu itu reformasi itu kan ibarat 32 tahun Soeharto berkuasa, ya kan, dan seolah-olah itu menjadi tembok, ya kan, yang sangat kuat. Karena saya ingat pada waktu itu Soeharto itu disebut oleh media asing sebagai manusia terkuat di Asia, ya kan. Nah, sekarang ini kan Jokowi juga seolah-olah tidak bisa tersentuh hukum, ya meskipun sudah demo, sudah aksi massa dan sebagainya. Tapi saya yakin bahwa tertangkapnya Duterte di Filipina. Karena begini kan, kalau Filipina itu kan tuduhan kepada Duterte yang dianggap melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang penjahat narkoba, ya, yang menurutnya katanya sekitar 20.000 orang yang mati dan sebagainya. Saya kalau dalam persoalan kejahatan HAM di sini di era Jokowi itu minimal 2. Satu, kilometer 50, kilometer 50, terbunuhnya 6 syuhada itu ditambah dengan matinya 874 petugas KPPS yang pemerintah tidak ada satupun instruksi untuk menyelidiki, ya kan, kenapa mereka seperti itu, alasan kelelahan. Makanya zaman itu saya mengatakan bahwa kalau dibilang lelah, yang mati duluan Jokowi.
Iya kan Jokowi itu kan terbang sana terbang sini, ya kan begitu juga Prabowo kalau mati duluan. Ya kan waktu itu kan Jokowi sama Prabowo kan. Kalau cerita lelah, yang lelah berjaman itu kalau dianggap sebagai sumber penyebab kematian 809 anggota KPPS itu, maka yang mati duluan adalah Jokowi dan Prabowo. Kenapa? Paling lelah, paling capek. Terbang sana terbang sini, waktu sedikit. Nah, jadi nggak masuk di akal. Jadi dua ini saja, ya kan, itu Jokowi akan diproses oleh kejahatan HAM di ICC. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira rakyat dalam negeri akan bergerak. Karena apa? Kejahatan yang ditorehkan oleh Jokowi ini, baik merusak demokrasi, merusak hukum, merusak etika. Sekarang ini orang ngomong jahat, kalau kita mengatakan pencuri itu kan malu. Sekarang ini akibat kebohongan Jokowi, orang mengatakan goblok loh, ini presiden goblok, itu sudah menjadi biasa. Ini akibat daripada itu. Ndasmu. Masa bela-bela bilang ndasmu kan ya? Atau kepala lu bau menyan. Kepala lu peyang. Yang seperti itu. Jadi hilang etika, hilang moral, ya kan, hilang hukum, hilang kedaulatan, hilang demokrasi akibat itu. Dan itu kita biarkan. Apakah pertanyaan? Apakah lembaga-lembaga seperti DPR, DPD, MPR itu memang sudah enjoy menikmati hal seperti itu? Tidak dibiarkanlah. Oleh sebab itu, maka gerakan tadi mahasiswa, ada mak-mak, ada kaum buruh dan sebagainya itu, ini akan bagian daripada bagaimana bangsa ini menuju meninggalkan keadaan gelap tadi itu. Saya kira kalau kemudian hari ini misalnya Prabowo mengatakan tangkap Jokowi, itu akan berubah 1000%. Kenapa? Dia sumber kerusakan, sumber kejahatan, sumber KKN, ya kan? Lalu kemudian membiarkan si Gibran dipecat, kan memang melanggar undang-undang kan gitu loh. Jadi nggak salah. Jadi kalau misalnya Jokowi memerintahkan misalnya mengusut korupsi di kementerian dan sebagainya, tetapi membiarkan, ya kan? Prabowo membiarkan menginstruksikan untuk mengusut korupsi, ya kan, di kementerian, tetapi tidak mengusut korupsi Jokowi. Ini kan sama saja bohong, itu loh masalahnya kan. Bakal ini apa nih? Yang tadinya omong doang. Yang tadinya ada secerca harapan, ini menjadi gelap dan gulita. Nah, dan ini saya yakin, saya ngomong sama Egy kemarin, kita tunggu Slim sampai 20 April. Gitu. Kalau Prabowo nggak berubah, alamat itu. Gitu ya. Nah, dan saya kira berbagai roadshow dilakukan oleh teman-teman, ya kan, dan aksi di berbagai daerah, terutama Solo dan Jogja itu, tambah dengan aksi mahasiswa kemarin, itu saya pikir itu akan memantik, ya kan, sebagai pemantik, sebagai pemicu, ya kan. Karena begini, ke depan ini bayangin aja, Sri Mulyani mengamankan surat defisit 31 triliun. Artinya negara nggak punya uang kan? Mengutang, siapa yang percaya? Kan Indonesia itu negara korupsi, yang ngomong presiden, mana percaya itu investor. Orang nggak percaya, jangan buat itu, presiden udah bilang, jangan bawa duit ke Indonesia, rusak kita semua, kan itu masalahnya kan. Jadi kalau ekonomi hancur, kemudian kepercayaan itu sudah tidak ada, kemudian sumber untuk mendapatkan uang dan antara setelah lencurkan kan hilang sampai sekarang, ngajar lagi itu, ngakar lagi dan antara itu kan. Yang diharapkan itu untuk melakukan recovery ekonomi mana? Pasar menolak, ya kan? Dolar hancur, kemudian indeks harga saham IHSG juga merah, hancur, kemudian terjadi capital outflight, ya kan? Modal-modal lari keluar, nggak ada kepercayaan, trust kepala rejim. Ditambah dengan rakyat yang tidak percaya, lindungi koruptor loh, itu dia. Itu akan memicu pergerakan yang besar. Oke, itu. Ya, barangkali itu aja obrolan kita dengan Kang Rizal ini dan Bang Muslim Arbi, cukup menarik. Nah, kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di rubrik terbaru dari Popole, yaitu dari meja pingpong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.